RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Baraya Jawa Barat, Baraya Kota Bandung dan sekitarnya. Khususnya teman-teman dari Arca Manik dan Cisaran Terindah, selamat datang di podcast kesayangan kita. Podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Dan alhamdulillah siang ini kita kedatangan Pak Lurah. Selamat datang Pak Lurah Itang. Siang hari ini kita rencana mau diskusi ringan tentang instruksi dari Gubernur Jawa Barat ya. Jadi berkait dengan Panca Waluya dan juga jam malam nih Pak Lurah. Jadi jam malam nih anak-anak nih yang masih sekolah dengerin nih instruksi dari gubernur kita dan dengerin petuah dari pimpinan kita Pak Lurah Itang. Silakan Pak Lurah. Atau nuhun Pak RW Siap. sudah mengundang kembali saya hadir Tamu di- tetap lah. hadir di podcast ini. Baik, saya kira kita akan sedikit obrolan ringan Siap. terkait dengan pemberlakuan jam malam bagi pelajar SD, SMP, dan SMA. Oke, siap. Dasar pelaksanaan itu adalah surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Saya bacakan aja Pak ya. Ya, siap. Nomor 58 garis miring PK titik 03 garing atau garis miring Disdik tentang jam efektif pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Oke. Kenapa Pak Gubernur mengeluarkan ini dan ditindaklanjuti oleh para kepala daerah? Siap. Ini tujuannya tidak lain yaitu Pak Gubernur khususnya ingin generasi di Jawa Barat itu generasi yang pancawaluya Pak. Oke. Apa itu pancawaluya? Kalau Pancawa itu generasi yang bager, cager, bener, pinter, singar. Gitu Pak. Makna dari pancawaluya. Karena gubernur kita kental sekali dengan Sundanya Pak. Ya, budaya Sundanya. Budaya Sundanya sangat kuat sekali. Itu sementara barangkali Pak sebagai gambaran. Nanti Pak RW bisa mengembangkan. Kita bincang-bincang dengan cager, bager, pintar, singar. Ya kan biasanya ada parameternya nggak itu Pak Lurah? Cagernya tuh harus seperti apa? Oh, misalnya temannya nggak di lokasi. Cager bukan berarti sakit Pak ya, tapi konotasinya atau artinya cager itu kan harus cager dari sisi mental spiritual. juga. Iya, Karena generasi kedepannya kan pengen Pak Gubernur itu generasi emas di tahun 2045 itu. Oh, oke. Siap. Tujuannya gitu. Itu jam berarti kan namanya tanda kutip aja ya, jam malam lah ya. ya. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa, Lurah? Kalau di edaran itu mulai berlaku pukul 21.30 sampai dengan 04.00. Oh, 04.00. Jadi jangan sampai ada anak-anak kita khususnya yang masih pelajar ya. Kalau mahasiswa kan beda ya. Karena di edaran ini dibatasi pelajar SD, SMP pada saat itu dari ya sampai dengan SMA, SMA. Oh, berarti yang anggap aja yang belum punya KTP. Betul. Seperti itu, Pak. Ya, berarti itu sistemnya gimana Pak? Setiap kelurahan atau kecamatan dia punya patroli sendiri atau Ya. gimana? Kalau di Kota Bandung khususnya, Pak, itu setiap satuan kerja perangkat daerah dan di bawahnya. Oke. Kalau di kewilayahan tentunya kecamatan dan kelurahan memang menurunkan tim Pak. Oh, keliling terus. Menurunkan tim keliling, tetapi tidak semua RW maupun kecamatan di kelurahan dikelilingi. Ada mitigasi potensi-potensi mana sih Oke. yang kira-kiranya pelajar-pelajar itu berkumpul. Ya pada saat itu juga kan saya di grup ke Pak RW, ke Pak RT mohon kiranya memitigasi, melihat, mengawasi kira-kira di titik mana di wilayah kerja masing-masing yang rawan. ada yang rawan para pelajar kumpul sehingga informasikan ke kami kelurahan biarlah kami yang menindaknya. Oke. Gitu Pak. Itu kalau misalnya contoh nih, udah ditegur nih, Ya. terus itu seminggu berapa kali patroli itu atau hanya spot aja untuk semacam kayak sidak gitu Pak Lurah?
Kalau untuk 1 minggu kita sesuaikan dengan jam belajarnya. Oh, jam belajar. Jam masuk sekolah ya. Oke. Kalau memang libur enggak. Oh, Jadi kami tiap hari concern terus melaksanakan itu. Dan kami juga kalaupun ada penemuan itu kami tindak dengan BAP Pak. Untuk sebagai dasar bagi kami melaporkan ke sekolahnya. Tapi 3 kali ya Pak. Kalau 1 kali kita masih peringatan lisan. Kedua kali mungkin peringatan lisan dan dipanggil orang tuanya. Ketiga kali mohon maaf. Atau kalau sudah nista maja utama. Kalau ketiga kali ya sudah. Saya sampaikan ke pihak sekolahnya supaya masuk ke barak Pak. Gitu. Oh iya. Kalau 3 kali berturut-turut maksudnya Pak ya. 3 kali oke. berturut-turut terdata di kami. Kita di kelurahan kita mulai kapan tuh Pak Lurah itu pas kita patroli teh? Kalau di kami sebagaimana instruksi pimpinan Pak Camat pada saat itu tanggal 2, tanggal 3 lah. Tanggal 3. Mulai efektif memantau titik-titik kumpul yang berpotensi titik kumpul bagi para pelajar. Cuma pada saat hari pertama itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Hari kedua Pak baru karena intuisi feeling saya itu tiba-tiba kan biasanya rutenya Parakansaan gitu ya. Sana Gading, tiba-tiba pengen belok Pak dari jembatan ke arah kanan jalan Cipamokolan kalau di situlah Pak. Oh ya, ada 11 dong. Enggak, RW 6. RW 6 di situ ada, tetapi tidak semua warga kita juga Pak. Ternyata ada juga anak-anak kita yang warga RW 23 Antapani. Yang mungkin karena ada temannya di RW 6 sehingga mereka main. Apakah itu tidak tahu ataukah memang tidak dikasih tahu sama orang tuanya kita tidak tahu, tapi intinya tindakan kita hanya mengedukasi saja Pak. Siap. Berarti saat ini baru di wilayah kita baru teguran ringan saja. Ringan saja betul. Ya, mudah-mudahan seluruh warga kita nggak bandel-bandel amat ya. Mudah-mudahan ya. Ditegur sekali ngerti lah gitu. Iya. Kami juga bukan berarti tidak mengedukasi ke orang tuanya Pak. Kami juga pada saat itu bukan hanya memantau di area-area atau spot-spot yang biasa dikumpulkan, kita juga masuk ke wilayah pemukimannya, ngobrol dengan orang tuanya, hanya menyampaikan informasinya gini loh, kalau gini kan malu juga. Karena mungkin di balik berlakunya jam malam ini kan kita juga sangat ini Pak, sangat miris ya. Kalau anak-anak kita hanya keluar rumah untuk kumpul main handphone, apakah tidak ada aktivitas lain yang mungkin lebih efektif, lebih produktif bagi teman-teman anak-anak kita ya pelajar itu Pak. Iya sebenarnya saya nggak tahu apakah ada satu missing link gitu ya di antara anak-anak sekarang teh, kayaknya di rumah teh terbetahan gitu. Mungkin aja Pak ya. Atau ada suasana apa gitu ya? Ada suasana apa di luar. Ya mungkin ini juga agak berbeda tipikalnya Pak. Karena yang kami temukan itu pada saat patroli itu kan di non komplek Pak. Di pemukiman. Mungkin di komplek atau di pemukiman itu seperti apa? Kami juga nggak tahu apakah memang di komplek juga ada mungkin tempat-tempat seperti itu ya, kita juga pada saat itu belum mengarah ke sana Pak. Tapi mungkin suatu saat nanti karena kami akan terus ini kami masuk ke komplek-komplek, jangan-jangan gitu, jangan-jangan mohon maaf, mudah-mudahan enggak lah, karena dibantu juga sama Pak RW Pak RT mengedukasi, menyampaikan informasi Pak. Oke, karena tapi berarti kan something wrong dengan istilahnya keluarga kalau misalnya anak-anak lebih lebih aktif di luar atau lebih enak di luar ya. Jadi mudah-mudahan tujuan dari Pak Gubernur memberi tugas untuk kepala wilayah memberikan jam malam ini bisa ditanggapin positif. Jangan sampai nanti tanggapannya malah negatif. Nah gitu, kok dikekang seperti ini ya, wajar aja dikekang karena masih sekolah ya. Betul Pak, harus ada sadar diri dan kalau orang Sunda bilang tuh harus memiliki rasa jeung rumasa bahwa saya mungkin pelajar, tapi saya yakin rasa itu belum ada, belum mereka pahami Pak. Ya mudah-mudahan nanti karena siapa lagi yang memerintahkan seperti ini kalau kontrol dari pimpinan nggak ada. Kalau lost sekali gimana mau harapan pemuda kita mau gimana nanti, karena yang paling khawatir itu kita baca berita kemarin
yang masalah apa namanya itu kayak narkotika segala macam kan rawan sekali itu gitu loh. Apalagi kita kan wilayah kita kan di pinggir jalan apa nama jalan Ramai istilahnya? ya, perlintasan Ramai, kita tuh perlintasan Pak. kita ini Perlintasan ya, perlintasan perlintasan. warga yang Cibiru, Ujung Berung kan kalau Soekarno Hatta macet ke sini jalannya. Ya bukan berarti kita Transit gitu ya. ya setidaknya kita menghindari kemungkinan gitu loh. Ya. Kemungkinan dari orang yang berkeinginan merusak pemuda-pemudi kita, kita bisa stop dengan masalah nggak boleh keluar rumah gitu. Ya, mudah-mudahan di warga kita nggak ada ya sekali ditegur nggak keluar lagi baru nurut lah ya kalau masa lama ngigelan gitu ke pemerintah tehnya. Karena saya pikir program ini program yang baru Pak. Ya mungkin ini inisiasi Pak Gubernur karena ya mohon maaf bukan merendahkan atau apa ya pimpinan gak semua, tapi rasanya baru hari ini Pak Gubernur sangat peduli gitu. Berarti kan sudah ada grand design nih seperti apa nih untuk mencapai generasi emas Jawa Barat di tahun 2045 itu, sehingga mungkin inilah yang disebut mungkin fondasi. Fondasi ini akan kuat kalau memang didukung oleh warganya. Ya mudah-mudahan aja, karena apa nambah rata-rata kan biasa kalau orang istilahnya akamsi, anak kampung sini biasanya tidak mau struggle gitu, tidak mau fight dengan itu. Misalnya sudah makan cukup, nggak mau fight. Beda dengan orang-orang misalnya orang yang merantau segala macam. Makanya rata-rata karyawan-karyawan pabrik yang daerah industri itu sebenarnya bukan orang kampung situ. Mereka lebih memilih pekerjaan yang lain yang menurut mereka lebih gampang cari uang. Padahal itu tidak tidak menunjang sepenuhnya juga gitu. Ya mudah-mudahan lah karena fighting akamsi anak kampung sini itu untuk bekerja atau apa istilahnya mencari kesempatan kerja atau menciptakan lapangan pekerja kayaknya rada kurang gitu loh. Jadi mungkin juga karena ya itu tadi terlalu sering bergaul jadi lupa dengan tanggung jawab. Saya nggak tahu apakah narasi seperti ini bisa dibenarkan atau tidak, tapi setidaknya kita dengan instruksi dari gubernur meminta kita anak-anak kita terus pelajar-pelajar kita untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Betul. Untuk bertanggung jawab dengan waktunya, dimanfaatkan sebagus-bagus mungkin. Karena waktu nggak akan mundur. Saya teringat waktu saya dulu SMA, saya tuh orang yang mungkin dipilih-pilih, maksudnya dipilih-pilih itu artinya ditandain. Ini orang baik gitu loh. Jadi saking baiknya ditandain gitu loh. Jadi ingat sekali waktu masih sekolah dulu tidak kita berubah itu karena kita sendiri. Tapi kadang-kadang tidak semua orang kan datang perubahan itu pengen berubah lebih maju, lebih baik itu kan kadang-kadang nggak datang ke setiap orang gitu. Ya dengan tekanan atau instruksi dari gubernur ini harapan kita benar-benar tercipta itu untuk baik untuk warga pelajar kita gitu lah. Ya gitu Pak, karena di pundak mereka lah mungkin Pak ya. Cita-cita tanggung jawab karena ini sebenarnya nggak berasa Pak Lurah. Saya rasa dulu masuk Cisaran Tenenda ini 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu seperti baru kemarin gitu loh. Jadi waktu itu cepat sekali berubah, dan kalau misalnya kita nggak siapkan anak-anak muda kita, anak-anak pelajar kita saat ini sekarang, kapan lagi gitu loh. Kapan lagi, karena jangan sampai ada kata telat Pak. Iya, karena nanti masa misalnya wilayah kita punya daerah industri contoh atau punya daerah yang membutuhkan tenaga kerja, kitanya nggak bisa masuk ke situ gara-gara apa? Gara-gara sekolahnya jelek atau misalnya putus sekolah. Tidak memiliki ijazah. Jadi masalahnya di situ. Potensi lokalitasnya kan pasti kalau ada pembangunan apapun itu industri pasti kan memprioritaskan dulu yang berlokasi di wilayah tersebut. Makanya rata-rata setiap misalnya ada satu industri pasti istilahnya akamsi anak kampung sini diprioritaskan gitu untuk masuk kerja, untuk jadi apa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kriteria, masa mau dipaksakan, dan orangnya nggak mungkin juga memaksakan. Generasi Pancawaluya, generasi pelajar ini harapan saya juga selaku pemimpin di wilayah Pak.
yuk kita semua aja Pak. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab RW, tapi inilah tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga, tetap mengawasi anak-anak kita. Iya, betul. Selalu manut dan patuh kepada pemerintah, karena kan pemerintah itu sebagai regulator juga Pak. Iya, betul. Kalau tidak ada aturan mau di gimana gitu kan, negara ini, kelurahan ini, kecamatan ini, ya tentunya harapan saya juga biar kita sama-sama ringan dan mudah dalam melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah. Ayo babarengan orang sasarangan. Betul. Rek iraha. Lamun lain kurang kusaha deui gitu banyak anak-anak kita jaga. Peran Pak RT, Pak RW selaku mitra kelurahan ya kita sama-sama dengan peran dan fungsi masing-masing. Seperti yang saya sebut tadi, kalau memang ada di wilayah, nah jangan ditutup Pak. Kalau bagus, kalau memang Pak RT, Pak RW-nya ikut mengedukasi. Kalau memang bandel daripada ini menjadi pertengkaran, para siajeng tetangga, sok atuh dilaporkan ke kelurahan gitu Pak. Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Lurah dan untuk baraya sekalian, khususnya wilayah Cisaran Teneda, ingetin tuh petua dari Pak Lurah dan instruksi dari Gubernur, kapan lagi berubah gitu, kapan lagi jangan main terus lah, gitu loh. Fokus sekolahnya, fokus menjadi orang yang lebih baik lah. Kita nggak perlu jadi terbaik, tapi kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah dan sama-sama. Terima kasih seluruh teman-teman yang menonton podcast kita, dan jangan lupa supaya kita semangat, tetap selalu komen, subscribe dan tanda cintanya dong. Terima kasih. Pantengin terus ya Pak di sini karena informasi-informasinya sangat bermanfaat untuk khususnya warga Cisaran Teneda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.